Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas tadi kasus percabangan nested if. Ada kasus contoh seperti yang ada di depan ini. Di sini digunakan untuk penyeleksian biaya SKS yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa. Kartu rencana studi mahasiswa, nanti di sini saya menggunakan dua grup box. Ada dua grup box di sini. Yang pertama data mahasiswa berisi tentang rincian dari nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, pilihan kelasnya apakah reguler atau karyawan, selanjutnya jurusan, apakah jurusan akuntansi, manajemen ataupun yang lain-lainnya. Ini pun untuk biaya per SKS-nya beda-beda. Selanjutnya biaya per SKS tergantung dari kelas dan jurusan. Berarti kelasnya apakah reguler atau karyawan dan jurusan itu beda-beda. Berikut nanti akan muncul biaya per SKS. Selanjutnya jumlah SKS-nya di input, berapa banyak total SKS yang diambil oleh si mahasiswa tersebut. Nanti otomatis akan muncul di total tagihan. Selanjutnya uang bayar di input, otomatis nanti uang kembali akan muncul. Oke, kalau dilihat dari alurnya, kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Kelas dan jurusan dipilih. Selanjutnya nanti untuk nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa diisi. Selanjutnya kelas dan jurusan dipilih, biaya per SKS akan muncul sesuai dengan penyeleksian kondisi. Gunakan event keypress untuk input dan validasi untuk huruf dan angka. Jadi untuk inputan huruf harus diinput dengan huruf, kalau angka ya harus diisi oleh angka. Kalau contohnya seperti ini, nomor induk mahasiswa kita isi huruf, otomatis nggak bisa. Nanti kita berikan validasi seperti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya ketika di enter di text box jumlah SKS, total tagihan akan muncul. Total tagihan diperoleh dari biaya per SKS kali jumlah SKS. Uang bayar di input, ketika di enter uang kembali akan muncul. Oke, ini kurang lebih untuk penyeleksiannya. Kalau kelasnya reguler, akuntansi biaya per SKS-nya 450, reguler manajemen 400.000, reguler teknik informatika dan sistem informasi 350. Selanjutnya karyawan akuntansi 500.000, karyawan manajemen 450, karyawan teknik informatika 400.000 dan karyawan jurusan sistem informasi 380.000 per SKS. Oke, langsung saja saya buka bahasa pemrograman Visual Studio-nya. Oke, saya buka bahasa pemrograman Visual Studio-nya seperti yang ada di depan ini. Oke, sebelumnya saya sudah menjelaskan studi kasus di materi sebelumnya, studi kasus if dan else untuk yang form ke-14. Nah, sekarang saya akan membuat form baru lagi untuk menyelesaikan kasus untuk yang nested if. Kita buat form baru dengan cara klik kanan di project kita, add, selanjutnya pilih Windows Form. Oke, otomatis dia akan terbentuk form ke-15. Karena sebelumnya terakhir form ke-14. Oke, selanjutnya tinggal kita desain seperti yang sudah ada di kasus. Yang pertama contohnya kartu rencana mahasiswa, kartu rencana studi mahasiswa, kartu rencana studi mahasiswa. Oke, seperti ini. Kita tinggal rubah di fontnya untuk mempercantik tampilan. Ada font, berikutnya tinggal kita rubah. Contohnya saya rubah font style dan size-nya saja seperti ini. Oke, berikutnya ada grup box. Ada dua grup box, saya ambil dari kontainer untuk grup box-nya. Satu lagi contohnya untuk yang proses nanti. Grup box pertama, data mahasiswa, kita rubah di teksnya. Data mahasiswa. Berikutnya nanti kita rubah untuk masing-masing objek, penamaan dari masing-masing objek, supaya tidak tertukar antara satu objek dengan objek yang lainnya. Ini contoh hasil untuk teks dari grup box 2. Oke, berikutnya ada tambahan untuk button, bersih dan keluar. Berarti kita gunakan di command control ada button, bersih dan keluar. Oke. Kita gunakan seperti ini. Untuk button teks kita rubah bersih
Jangan lupa name-nya pun kita rubah, contohnya BT bersih. Dan BT keluar. Ini berarti BT keluar. BT keluar, kita rubah di teksnya agar nanti tampil contohnya di teksnya keluar. Oke, seperti ini. Kurang K-nya ya. Oke. Berikutnya kita fokus ke objek lainnya. Ada nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, berarti ada 6 label yang kita gunakan di data mahasiswa ini. Ada 6 label, label pertama, kedua, 3, 4, 5, 6. Oke, nanti tinggal kita atur. Kita atur untuk propertiesnya. Label 1 berarti nomor induk mahasiswa. Oke, selanjutnya label 3 nama mahasiswa. Selanjutnya pilihan kelas, label keempat. Pilihan kelas. Berikutnya jurusan mahasiswa atau pilihan jurusan, contoh jurusan yang dipilih. Selanjutnya biaya per SKS, terus jumlah SKS, berapa banyak SKS yang diambil oleh mahasiswa tersebut, jumlah SKS. Berikutnya untuk yang hasil di sini ada 3, total tagihan 1, 2, selanjutnya label 3. Oke, saya tarik ke bawah. Oke, ini masih muat. Total tagihan. Selanjutnya uang bayar dan uang kembali. Label ke-10, uang kembali. Kebanyakan kita nanti menggunakan textbook ya. Oke, yang pertama kita gunakan textbook untuk nomor induk mahasiswa, textbook. Begitu pula nama mahasiswa gunakan textbook contohnya. Tapi untuk pilihan kelas kita gunakan COMBO-BOK. COMBO-BOK, pilihan kelas dan jurusan. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya kita bisa gunakan textbook untuk yang lainnya. Begitu pula untuk yang total tagihan di sini ada 3 textbook. Oke, seperti ini. Nah, lebih baik kita berikan penamaan. Berikan penamaan contohnya untuk yang textbook 1 kita ganti namanya txt name contohnya. Txt name. Selanjutnya untuk yang nama txt nama. Txt nama. Kali kita sudah paham maksudnya objek tersebut namanya apa. Oke, selanjutnya untuk mempermudah saya rubah seperti ini aja. Ini CB kelas. Terus ini CB jurusan. CB jurusan. Oke. Selanjutnya ini contohnya txt SKS. txt SKS. Terus ini txt jumlah. Selanjutnya ada txt total. Txt total. Ini txt bayar. Selanjutnya ini txt kembali. Txt kembali. Oke. Nah, berikutnya tinggal kita fokus dulu ke isian di combo box-nya. Isian di combo box-nya untuk yang isian di combo box-nya untuk yang kelas di sini kan pilihannya ada 2, kelas pagi dan kelas karyawan.
Oke, kita bisa rubah di itemnya untuk yang combo box kelas item. Nah ini nih, kelas reguler atau karyawan. Reguler. Selanjutnya karyawan. Oke, seperti ini. Saya klik OK. Begitu pula untuk yang jurusan, kita pilih di itemnya. Jurusannya ada akuntansi, manajemen, teknik informatika, satu lagi contohnya sistem informasi. Oke, contoh seperti ini. Oke, baru selanjutnya kita fokus ke source code-nya. Kita fokus ke source code-nya, ada beberapa variabel mungkin yang perlu kita buat, dan kita bisa buat dalam bentuk global variabel. Apa aja contohnya? SKS, jumlah, total, bayar, kembali contohnya. Oke, ini untuk variabel yang perlu kita buat. Oke, untuk membuat global variabel kita bisa buka view code. Selanjutnya kita buat di sini public. Nama variabelnya apa aja? Contohnya SKS, jumlah, terus ada total, bayar, terus kembali. Tipe datanya apa? Semuanya tipe datanya integer contohnya. Oke, seperti ini. Baru kita balik lagi ke desain. Selanjutnya kita fokus ke penyeleksian contohnya. Kita fokus ke percabangan nested if-nya. Berarti kita fokus ke percabangan nested if-nya, kita buka formnya, kita fokus ke CB jurusan. Double klik CB jurusan, selected itemnya untuk yang selected index change untuk eventnya, baru kita bisa membuat penyeleksian kondisinya. If contohnya, yang pertama kan CB class. CB class dot text sama dengan, kalau isinya contohnya sama dengan isinya reguler, kan ada dua nih. Then, oke. Selanjutnya, baru yang percabangan berikutnya. If CB jurusan dot text sama dengan jurusannya apa nih? Then, oke, kita bisa buat seperti ini dulu. Kita fokus ke akuntansi dulu. Yang paling pertama, akuntansi. Berikutnya, TXT SKS. TXT SKS sama dengan TXT SKS.text ya, sama dengan berapa untuk yang akuntansi? 450.000. Untuk yang reguler ya, 450.000. Oke, selanjutnya else if. Oke, kita ulangi lagi yang ini. Else if CB jurusan, setelah jurusan akuntansi, selanjutnya jurusan manajemen. Manajemen ini untuk kata-katanya disesuaikan ya. Manajemen 400.000. Oke, selanjutnya kita ulangi lagi else if CB jurusan teknik informatika. Teknik informatika contohnya. Teknik informatika. Berapa untuk teknik informatika? Kelas pagi contohnya 350.000. Oke. Selanjutnya else if contohnya. Oke. Sistem informasi. Contohnya untuk sistem informasi 330.000. Oke, contoh seperti ini. Oke, yang berikutnya kalau memang tidak terpenuhi contohnya, berarti saya fokus ke yang ini nih. Else if berarti if CB yang ini berarti. If CB class, else if CB class sama dengan karyawan, then, nah, baru kita fokus ke penyeleksian yang lainnya. Kita bisa ambil yang ini, nggak ada masalah. Tinggal nanti kita sesuaikan untuk yang kelas karyawan. Kelas karyawan akuntansi 500.000 contohnya, manajemen 450,
Teknik informatika 400.000. 400.000, yang ini sistem informasi 380. Oke, ini kurang lebih untuk yang penyeleksian kondisi kalau kita menggunakan percabangan nested if. Baru selanjutnya kita fokus ke yang lainnya. Oke, untuk yang TXT jumlah. TXT jumlah di sini kan harus diisi dengan angka. Nah, kalau untuk yang TXT jumlah harus diisi dengan angka, kita bisa gunakan contohnya source code yang lainnya, contohnya yang sebelumnya kita gunakan di project kita sebelumnya. Ada untuk penyeleksian tadi untuk angka. Oke, hanya bisa diisi oleh angka. Oke, yang ini nih. Kita bisa gunakan ini. Oke, berarti di sini ya, TXT jumlah nih. TXT jumlah yang akan kita fokuskan. TXT jumlah SKS. Key press. Double klik. Untuk eventnya kita ganti ke key press. Key press. Nah, yang ini ya. Nah, ini nih. Key press. Kita ganti key press. Oke. Key press. Key press. Key press. Nah, ini nih. Baru ketemu. Nah, kita bisa copy untuk yang sebelumnya nih. Validasi untuk text box jumlah hanya bisa di jumlah SKS. Hanya bisa diisi oleh angka saja. Oke, baru kita fokus ke source code-nya. Oke. SKS sama dengan di sini kan ada variabel SKS. Variabel SKS di sini diambil dari apa? Files txt SKS dot text. Oke, diambil dari variabel dari objek txt SKS. Selanjutnya jumlah sama dengan file txt jumlah dot text. Oke, berikutnya baru kita hitung untuk perhitungan aritmatikanya, total diperoleh dari SKS kali jumlah. Oke, selanjutnya kita lempar ke variabel txt jumlah, txt total. Txt total dot text diambil dari dot text sama dengan total. Nah, selanjutnya biar nanti fokus di txt bayar. Txt bayar dot fokus. Nah, seperti ini. Berikutnya kita masuk ke untuk yang bayar, txt bayar. Txt bayar berarti di sini ya. Kita fokus di sini, eventnya key press. Eventnya key press. Sama seperti tadi, kita batasin hanya bisa diisi oleh angka saja. Oke, berarti di sini fokus untuk yang text box uang bayar. Saya berikan keterangan seperti ini. Selanjutnya untuk source code-nya, kita panggil variabel total. Variabel total di sini diambil dari mana? Txt total dot text total. Dot text. Nah, baru selanjutnya setelah total bayar, kita kenalin dulu diambil dari variabel apa, diambil dari objek apa, sorry, txt bayar dot text. Nah, baru kita berikan operasi aritmatikanya, kembali sama dengan bayar kurangi total. Oke, selanjutnya kita lempar contohnya nilainya txt kembali dot text diambil dari kita tambahin contohnya, tambahin ini rp, baru selanjutnya kita panggil variabel kembali. Oke, seperti ini. Oke, untuk yang button keluar kita bisa gunakan source code yang sebelumnya. Kita bisa ambil dari source code yang sudah ada untuk keluar. Oke, contoh seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan batasin untuk yang NIM contohnya. NIM akan saya batasin hanya bisa diisi oleh angka.
NIM hanya bisa diisi oleh angka. Berarti kalau ingin fokus seperti itu, kita bisa gunakan source code seperti ini. Berarti TXT NIM keypress ya. Keypress. Nah, kita bisa menggunakan ini. Selanjutnya kita fokus ke TXT angka. TXT NIM di enter maka akan aktif di text box nama barang, di text box nama mahasiswa. Oke. Selanjutnya kita validasi untuk nama mahasiswa, hanya bisa diisi oleh huruf. Oke. Kita bisa menggunakan source code yang sudah ada, tinggal kita copy saja. Berarti ini eventnya keypress. Begitu pula untuk NIM contohnya, kalau ingin dibatasin angka, ya seperti tadi. Keypress. Nah, seperti ini. Oke. Untuk nama mahasiswa hanya bisa diisi oleh angka saja. Oke, ini untuk yang TXT nama. Berikutnya untuk yang bersih ya. Terakhir untuk bersih. Bersih di sini berarti semuanya akan dibersihkan. Ada beberapa text box yang kita gunakan untuk yang bersih. Yang ini berarti ini. Berarti txt name dot tag sama dengan seperti ini semua. Txt nama dot text sama dengan selanjutnya cb class dot tag sama dengan ini cb jurusan dot tag sama dengan hampir semuanya nih. Habis jurusan apa lagi nih? Jurusan SKS jumlah txt SKS dot text sama dengan txt jumlah dot text sama dengan txt total dot text sama dengan seperti ini txt bayar dot text sama dengan txt kembali dot text sama dengan kurang lebih seperti ini. Baru selanjutnya tinggal kita jalankan form yang kita buat. Cuman sebelumnya kita rubah di project properties-nya. Startup form-nya kita arahin ke form ke-15 yang kita buat. Baru selanjutnya kita running. Kayak tampilannya kurang lebih seperti ini tampilannya. Kita isi nomor induk mahasiswa, contohnya 2019-02-932. Enter. Nama mahasiswanya contohnya Reynaldi. Saya isi angka dia nggak mau, karena memang sudah divalidasi. Nama mahasiswa contohnya Wahyu Budi Santoso. Enter, pilihan kelasnya, saya pilih yang reguler, pilihan jurusannya manajemen, otomatis nanti biaya per SKS-nya akan muncul. Kalau akuntansi 450, kalau teknik informatika 350, kalau sistem informasi 350. Kalau yang karyawan, jurusan akuntansi 500, manajemen 450, teknik informatika 400, dan manajemen informatika 387.000. Biar jumlah SKS-nya contohnya saya ambil 20. Ambil 20, pas saya enter contohnya, nanti total tagihan akan muncul di sini. Selanjutnya uang bayarnya akan aktif di uang bayar. Selanjutnya uang bayarnya, contohnya saya bayar 8 juta. Pas di enter, nanti uang kembalinya akan muncul secara otomatis. Bersih untuk membersihkan layar, keluar untuk keluar dari aplikasi. Oke, demikian penjelasan studi kasus percabangan nested if atau if tersarang. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.